أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وملكه وصفاته وأسمائه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم وعلى نبينا المصطفى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا أبتي يا رسول الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن حكما وإماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. Yang selalu dihormati dan kita muliakan pengurus Masjid Nurul Huda serta unsur hadirin wal hadirat, alim ulama, cerdik dari tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, kemudian jemaah Masjid Nurul Huda, remaja, remaji, kemudian anda kami semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama. Atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita semua berkumpul di sini dalam rangka untuk tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Saling nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Rasulullah kepada kita Rasulullah SAW mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wabillahi Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu fikih seputar i'tikaf. Wabillahi Allah Subhanahu wa taala, tadi malam kita sudah masuk pas azan maghrib, masuk 17 Ramadan. Biasanya 17 Ramadan ini rutin di Indonesia. Ada tradisi kebiasaan masyarakat kita, mereka mengadakan satu kegiatan yang disebut dengan Nuzulul Quran atau peringatan Nuzulul Quran. Mungkin di masjid ini ada di mana kan? Setengah ada tendanya. Nah, ini tradisi kita, artinya rutin dikerjakan di berbagai macam masjid yang ada di Indonesia. Apakah benar Quran itu turun tanggal 17 Ramadan? Karena di Quran surah 2 ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, bahwasanya Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Kemudian terkonfirmasi lagi Quran itu turunnya di malam hari, di bulan Ramadan, tepatnya pada malam Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu di situ apa? Kemana dhamir hu itu kemana perginya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya itu nya siapa? Quran. Sesungguhnya kami telah benar-benar menurunkan Quran pada malam fi lailatul, pada malam qadar. Malam qadar itu merujuk pada hadis Nabi yang sahih, dituturkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kata Rasulullah, taharraw, carilah oleh kita semua malam Lailatul Qadar itu fi sab'il awakhir, pada 7 bilangan malam terakhir bulan Ramadan. Lebih detail lagi disebutkan pada malam ganjil fil witri minal 'ashril awakhir min Ramadan. Carilah pada malam
malam ganjil 10 yang terakhir bulan Ramadan. Berarti malam qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Ada berapa tuh? 21, 2, 3, 5, 7, 9. Pada malam-malam yang ganjil. Sementara peringatan kita itu berada di sebelum tanggal 20. Harusnya kalau mau memperingati Quran kan merujuk kepada dalil-dalil ini harus di tanggal di atas 20. Kata sebagian orang yang tak paham. Tapi sebenarnya 17 Ramadan itu benar-benar. Karena yang Quran yang diturunkan untuk kita yang makhluk bumi itu turunnya pertama kali dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, tepatnya pada malam 17 Ramadan. Jadi Quran yang turun seutuhnya itu yang dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit pertama dunia. Quran Majid fi Lauhil Mahfuz dalam surah Al-Buruj itu. Fi Lauhil Mahfuz, tempat yang paling terjaga, tersimpan di situ seutuhnya. Kemudian diturunkan dari fi Lauhil, dari Mahfuz itu, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Jadi Quran utuh seluruhnya itu turun ke langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunnya itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya kita tidak memperingatinya itu di 21 ke atas. Karena Quran itu menyampai lagi ke bumi. Dari Baitul Izzah ke pada baginda Rasulullah diturunkan secara beransur-ansur. Pertama sekali turun pada malam 17 Ramadan. Nah, kemudian kita peringati peristiwanya itu. Peristiwa yang bersejarah luar biasa itu disebut dengan Nuzulul Quran. Ragam kegiatan kita banyak. Biasanya jauh-jauh hari ada kegiatan lombanya dan diakhiri dengan tabligh akbar, biasa gitu tuh. Intinya Indonesia itu paling senang ada acara makan. Karena ibadah yang mulia itu salah satunya adalah memberikan makan. Fidyah yang paling baik itu adalah memberikan makan. Fidyatun ta'amu miskin. Jadi memberikan makan, Indonesia ini paling suka, paling mudah mengumpulkan orang kalau ada makan-makannya. Kendurian, arisan. Kendurian itu doa, ujung-ujungnya makan. Arisan, makan. Paling mudah mengumpulkan orang itu kalau ada makan. Nah itu dia, biasanya kita ada peringatan Nuzul Qurannya dibarengi dengan tabligh akbar, kemudian diakhiri dengan doa dan makan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, jadi Quran itu turun pada dari langit dunia ke bumi itu pada tanggal 17 Ramadan. Yang pertama sekali turun adalah Quran surah Al-Alaq 1-5. Diturunkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Kurang lebih 5 km dari Makkah, Ghar Hira, di gua Hira. Bagi bapak ibu yang telah melaksanakan ibadah haji dan umrah, kalau memang ada kesempatan, cobalah untuk mampir ke situ. Yang belum berangkat, yang sudah berangkat, langsung Pak Ustaz ada tuh. Tengok aja di YouTube.
Yang akan berangkat, coba ini telusuri peristiwa bersejarah bagi Rasulullah. Pertama sekali, coba perhatikan Ghari Hira itu, Gua Hira. Dibolehkan kita ke sana itu. Bahkan ada tulisan Ghari Hira, Gua Hira itu. Tempatnya memang tak luas, sempit. Bayangkan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, pada malam tersebut Rasulullah ke atas itu tak ada bawa apa-apa. Ya. Kalau sekarang kan mudah. Ada listriknya, Pak. Nggak bisa PLN, kalau misalnya listriknya mati nih, kita pakai emergency. Maka Rasulullah nggak ada ke atas itu, dan sendiri, nggak ada orang, jaraknya 5 kilo. Dulu belum ramai itu, Pak. Kemudian tiba-tiba muncullah sosok laki-laki putih bersih. Kemudian menginstruksikan baginda Rasulullah SAW untuk mengucapkan Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Bayangkan ibu-ibu lagi sendirian, ya tengah malam gitu, tiba-tiba muncul sosok putih. Ya mungkin kita tak tahu lagi entah mana tanah, entah mana. Kalau tempat itu tinggi, kita nggak merasa tinggi lagi, langsung loncat aja. Ya, sadar-sadarnya kaki sudah patah. Bagi Rasulullah khawatir. Ya, setelah peristiwa tersebut Rasulullah pulang, itu kan kedinginan, seperti mendemam gitu. Kemudian diselimuti oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi kalau ada bapak yang dingin balik ke rumah, maka selimutilah dengan selimut kita, dengan selimut tetangga. Nah itu dia, diselimuti. Maka Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Maka Rasulullah kan ada dalam Quran itu instruksi membaca itu bukan hanya Iqra saja. Utslu sama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu. Ada instruksi membaca itu Iqra ya Muhammad. Maka Rasulullah menjawab, ma'ana biqari. Ma'ana biqari di sini ada orang yang salah memanainya sehingga menuduh baginda Rasulullah SAW itu tak bisa baca tulis. Dan kita tidak sepaham dengan orang yang mengatakan baginda Rasulullah tidak mengenal tulis baca. Ma'ana biqari situ bukan saya nggak bisa baca, tapi apa yang harus saya baca. Betul ya? Kalau Iqra di situ artinya bacalah dengan tidak ada lembarannya. Maka Rasulullah nanya, wahai Jibril, ma'ana biqari, apa yang harus saya baca? Tak ada bawa apa-apa, tiba-tiba suruh baca. Kalau ada bawa lembaran-lembarnya, Bapak Ibu baca koran, baca berita di koran misalnya, atau baca tulisan tertentu di majalah atau di koran, nah itu namanya utslu. Maka barulah dibimbing oleh malaikat Jibril itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai seterusnya. Kemudian berkembang bahwa bagi Rasulullah itu tidak mengenal tulis baca. Padahal bagi Rasulullah ini adalah makhluk yang paling mulia, sayyidul anbiya wal mursalin. Ada baina ruh wal jasad. Sebelum baginda Rasulullah SAW hadir dalam bentuk fisik yang utuh, sudah ada nur Muhammad. Allah ciptakan 100 akal, satu akal itu dibagi untuk seluruhnya. 99 akal tersebut dikhususkan untuk baginda Rasulullah SAW. Maka mustahil bagi Rasulullah tidak mengenal tulis baca. Kan itu Ustaz untuk menghindari Rasulullah buat sendiri Al-Quran itu kan pendapat saya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Quran ini turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu
salah satu aktivitas yang biasanya kita lakukan untuk memperbanyak amaliyah kita yang rutin kita kerjakan, dan Nabi SAW mensunahkan itu yang disebut dengan i'tikaf. Al-i'tikafu akafa, orangnya itu disebut dengan mu'takif. Akafa ini artinya memenjarakan diri. Jadi orang fokus berada di dalam masjid. Orang yang berdiam diri dalam masjid disebut dengan mu'takif. Aktivitas itu disebut dengan i'tikaf. Jadi aktivitas berdiam diri tersebut disebut dengan i'tikaf atau aktivitas berada dalam masjid. Pada malam apa saja Ustaz? Sebaiknya adalah di 20 malam terakhir. Cuma lebih dikencangkan ikat pinggangnya itu pada malam-malam hitungan ganjil. Adapun ketentuan terkait dengan masalah fikihnya i'tikaf ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berniat i'tikaf ini kan ada i'tikaf orang yang sebagian saja, ada i'tikaf memang khusus dia, tak balik lagi ke rumah Pak. Dicarinya tempat, ditujunya masjid besar, yang kemudian seluruhnya ditanggung oleh pengurus, ditanggung oleh pemerintah. Maka dia dari rumah, dia tinggalkan rumahnya untuk melaksanakan i'tikaf 10 terakhir. Ada orang perginya ba'da isya, setelah subuh dia balik. Ada nggak? Ada juga. Berarti dia mengambil i'tikaf sebagian saja. Sebenarnya i'tikaf yang sebenarnya itu adalah i'tikaf yang memang dia menetap di dalam masjid tersebut, memfokuskan diri. Tapi kemudian berkembang di masyarakat kita, ada yang i'tikafnya separuh-separuh begitu. Bagaimana Ustaz? Lebih bagus begitu dari tidak sama sekali. Mending dia daripada kita tidur dia jaga, ya kan? Kita tidak baca Quran, dia baca Quran, dia ada ta'limnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ingin melaksanakan i'tikaf tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuannya supaya i'tikafnya itu sesuai dengan ketentuan fikih kita. Nabi Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang ingin melaksanakan i'tikaf ini? Karena disitulah proses mediasi yang paling bagus. Selama 11 bulan lebih kita tak pernah memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Di 10 malam terakhir tersebutlah, atau dalam aktivitas i'tikaf terakhir itulah yang kita bisa fokus. Di situ kita bisa baca Quran, selawat dan sebagainya. Maka banyak orang-orang yang melaksanakan i'tikaf khusus itu. Nah, syaratnya pertama mesti beragama Islam. Nah, kalau kita ini sudah punya password itu, kita sudah muslim dan muslimah semua. Yang kedua, berakal. Jadi orang yang tidak sedang baik-baik saja tak boleh melaksanakan i'tikaf. Khawatir nanti mengganggu. Nanti dia orang lagi zikir berteriak-teriak nanti di dalam masjid, ya, diganggunya orang. Maka mesti berakal, mumayyiz, bisa membedakan mana baik dan buruk. Maka kalau bapak ibu mau bawa anak, pastikan anaknya itu bisa ditegur. Nah, anak-anak itu ada anak tipikal anak itu ditegur, dia makin menjadi lari ya sana kemari. Ketika orang tahajud, lewat di depan orang yang sedang sholat tersebut. Kita tariknya bagi bapak. Dan bapak ini usianya sudah agak lama, tarik, tumbang. Ketika tumbang, temannya spontan. Ya kan, spontan. Pak, itu batal itu sebenarnya. Ya kan? Atau dia tumbang itu, tumbangnya ke samping, kena temannya, terperanjat temannya, berteriak misalnya, dah heboh, dia sob itu heboh. Nah kan tentu yang bagian tengah noleh itu, Pak. Syukur-syukur dia nggak manggil imam, mamam gitu. Ya.
Lah imam yang menyambut kan batal semua kan. Nah, maka anak kalau belum bisa membedakan mana baik mana buruk, belum memenuhi syarat untuk melaksanakan i'tikaf. Apalagi memang aktivitas itu banyak di tengah malam gitu, anak-anak kecil khawatirnya memang belum kuat untuk bergadang malam. Kemudian yang berikutnya bersih dari hadas dan najis. Secara khusus memang hadas besar. Bagi laki-laki junubnya, bagi perempuan haid dan nifasnya. Maka perempuan yang haid itu tidak boleh melaksanakan aktivitas i'tikaf di masjid. Maka boleh saja di tengah malam Bapak Ibu bangun, lakukan amaliyah biasa yang rutin ibu-ibu kerjakan. Dan itu juga tidak boleh la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh menyentuh Quran. Dalam kondisi tidak suci. Quran yang termasuk dalam kategori mushaf Quran. Kalau ibu-ibu menyentuh Quran, maka gunakanlah alas tangan. Karena emas di situ artinya menyentuh secara langsung, menyentuh dengan kulit tangan. Kalau dia pakai penghalang begitu, tidak termasuk dalam kategori la yamassuhu illal mutahharun. Ini syaratnya. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tak masuk di dalam aktivitas i'tikaf. Ya. Dan bagaimana kalau Ustaz kalau memang dia ambil sebagian saja, dia termasuk aktivitasnya aktivitas i'tikaf. Cuma bukan i'tikaf yang sempurnanya itu. I'tikaf sempurna itu memang betul-betul fokus untuk beramal di 10 malam yang terakhir, secara khusus dikencangkan ibadahnya pada malam-malam bilangan hijrah. Ini syaratnya. Kemudian ada rukun. Rukun ini kalau tertinggal salah satunya batal i'tikafnya. Rukun ini kalau tertinggal salah satunya batal i'tikafnya. Kalau batal i'tikafnya berarti i'tikafnya pada hari itu, maka dianggap tidak terpenuhi syaratnya, tidak terpenuhi rukunnya. Rukun ini bisa membatalkan. Sholat tidak terpenuhi rukunnya. Bapak Ibu sholat tak baca Al-Fatihah, batal. Karena salah satu arkan sholat itu baca Al-Fatihah. Lupa untuk ruku misalnya. Beda ceritanya kalau lupa bilangan jumlah rakaat, masih ada cara untuk menutupinya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum salam. Ternyata sebelum salam lupa lagi setelah salam. Setelah selesai semuanya ada balik rumah baru ingat. Nah, biasa sudah. Ulang lagi. Jadi itu pun kalau lewat waktunya harus pokok. Nanti deh. Sudah melampau itu. Makanya memang yang agak lumayan lupa, paling aman itu sholatnya di masjid berjamaah. Lebih selamat. Karena pun kalau dia lupa, dia masih bisa mengerlingkan matanya itu untuk melihat teman saya sujud, saya mesti sujud. Tapi jangan semua lupa, karena semua lupa, imam lupa kan berantakan juga. Menurut Allah Subhanahu Wa Taala, adapun yang membatalkan i'tikaf ini, ya kan? Rukun itu yang pertama sekali adalah kita harus berniat untuk i'tikaf. Boleh dilafazkan, boleh. Bapak Ibu yang tak mau lafazkan sudah masuk dalam masjid. Allah saya niat i'tikaf, dah selesai. Kalaupun mau diniatkan nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala, saya niat i'tikaf karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian meninggalkan hal-hal yang terlarang. Ya, meninggalkan hal yang terlarang yang bisa membatalkan i'tikaf. Yang pertama, yang membatalkan itu keluar dari masjid tanpa alasan yang jelas. Dia niat i'tikaf pada 10 malam yang terakhir, paginya dia pergi belanja ke pasar atau menemui kliennya terlebih dahulu, baru balik lagi ke masjid. Bukan. Jadi itu sudah terhitung keluar dari masjid. Keluar dari masjid itu pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada kaitannya langsung dengan kita, Pak. Kalau Bapak Ibu misalnya ke kamar mandi, mbok ya nggak apa-apa. Yang dimasukkan keluar ini yang bisa membatalkan i'tikaf ini melakukan aktivitas dunia lainnya. Udah setelah itu dia kembali lagi ke masjid. Maka kalau dia berniat untuk melaksanakan i'tikaf yang sempurna tersebut, maka batal i'tikafnya.
Karena i'tikaf ini memang betul-betul dibatasi. Makanya i'tikaf itu artinya memenjarakan diri. Betul-betul dibatasi dengan aktivitas dunianya. Jadi i'tikaf dari maghrib kemudian sampai dari setengah malam sampai pagi, kemudian dia jualan paginya itu, maka dia makan. I'tikafnya. Dia termasuk i'tikaf, aktivitas i'tikafnya ya, tapi bukan aktivitas i'tikaf yang sempurna itu. Yang kedua, berhubungan suami istri. Jadi kalau bapak ibu pulang dulu ke rumah, kemudian menemui istrinya, maka bapak i'tikafnya. Menemui maksudnya adalah melaksanakan aktivitas badan, bersebadan. Maka bapak wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Maka bakal aktivitas i'tikaf itu kalau kamu bercampur dengan istrimu. Janganlah kamu bercampur dengan istrimu wa antum 'akifuna fil masajid, dan kamu sedang melaksanakan aktivitas i'tikaf di masjid. Maka jangan betul-betul fokus untuk beribadah. Tak boleh. Kalau dilakukan itu maka batal i'tikafnya. Maka tadi i'tikaf yang benar itu adalah i'tikaf yang betul-betul memenjarakan diri, tidak lagi aktivitas lain itu, Pak. Bahkan supaya lebih sempurna, handphone pun tidak dibawa. Kenapa? Karena inilah iblisnya ini. Ya, iblis ini. TV orang masih bisa tinggal, Pak. Karena TV itu kan tidak mungkin dibawa ke mana sebesar itu. Mau simpan di mana? Mungkin bisa ditinggalkan, tapi ini semua orang punya. Lagi i'tikaf muncul pesan WhatsApp-nya. Rupanya penagih hutang adalah buyar keras kita. Makanya yang betul-betul pengen i'tikafnya sempurna, tinggalkan hal-hal yang sifat keduniaan. Nah, apalagi ini. Kalau bisa diupayakan untuk ditinggalkan. Pun kalau nggak bisa di offline-kan. Jadi di offline-kan koneksi datanya, teleponnya tetap diaktifkan. Mana tahu nanti ada kebutuhan tertentu orang menelpon kita. Nah itu dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang pingsan atau gila itu tidak boleh, maka batal aktivitas i'tikafnya. Kemudian berikutnya, haid atau nifas bagi perempuan yang kemudian dia baru jalan 3 malam atau 4 malam i'tikaf tersebut, kemudian angkat bendera. Maka ya sudah, ibu-ibu yang sudah berniat untuk i'tikaf tersebut, maka Allah akan ganjarkan pahala yang baik, namun tidak bisa lagi ikut aktivitas i'tikafnya. Kembalilah ke rumah, lakukan aktivitas positif lainnya. Dan yang terakhir adalah murtad. Mungkin di kita nggak ada peristiwa yang begini, tapi dulu ada peristiwa begini. Jadi kalau kita ada orang yang murtad dalam proses i'tikaf yang 10 malam terakhir itu, maka batallah i'tikaf tersebut. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Banyak. Untuk mengisi i'tikaf ini banyak yang harus dilakukan. Intinya, i'tikaf itu bukan tidur di masjid. Banyak kita lihat kadang-kadang orang di masjid memang kebetulan masjidnya nyaman, pakai AC. Di rumah panas hatinya. Lagi akhir-akhir Ramadan itu kan cepat panas ya, Bu. Nah, orang rumah minta berbagai macam jenis yang baru di rumah, pakaian baru, pintu baru, ya. Mereka aja kerjanya, nah mending saya i'tikaf lagi, jangan berangkat i'tikaf aman itu. Nah, i'tikaf itu bukan lari dari kenyataan atau masalah yang ada. I'tikaf itu artinya memang betul-betul melaksanakan aktivitas i'tikaf yang sesuai dengan aturan syariat kita. Maka aktivitas yang dilakukan itu adalah aktivitas yang baginda Rasulullah contohkan, yang dimulai oleh syariat kita. Bukan tidur-tiduran, tapi bukankah lebih baik tidur di masjid, Ustaz? Iya. Ini beda ceritanya, karena ini adalah aktivitas i'tikaf.
Maka ada teman-teman kita bahkan beli obat anti ngantuk gitu. Dibelinya obat supaya matanya itu tidak bisa berjaga malam hari. Boleh saja. Untuk supaya itikafnya sempurna. Apa yang dilakukan? Pertama, kalau masjid itu mengadakan itikaf secara khusus, biasanya dia ada programnya khusus. Hadirilah itikaf 10 malam terakhir bersama ini. Biasanya ada taklimnya, ada ngaji barunya. Diawali dengan melaksanakan ibadah sholat tahajud. Jam berapa bagusnya Ustaz? Di atas jam 12. Memang karena kita mengejar tahajudnya itu. Diupayakan tidur dulu Pak. Diupayakan tidur dulu. Karena khawatir nanti paginya tuh bangun. Dikejarnya aktivitas malamnya. Kemudian pas sholat subuh sempoyongan. Karena imam bacaannya agak panjang, orang sibuk ngurus dia. Tiba-tiba tumbang, terjulangkang dia misalnya. Ya, sibuk lah kita mengurus dia. Makanya aktivitas tahajud itu dianjurkan untuk tidur dulu. Kalau tidak tidur namanya qiyamul lail. Maka istirahat dulu. Ada istirahatnya, nanti diberikan jeda untuk istirahatnya itu. Makanya itikaf yang bagus itu memang ada agendanya, ada time schedule-nya, ada waktu-waktunya. Dari jam sekian sampai jam sekian ini aktivitasnya. Dari jam ini sampai jam ini tahajud, dari jam ini baca Quran, gitu tuh. Sehingga terkontrol dengan baik. Namun Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilakukan pertama adalah tahajudnya itu. Jam berapa Ustaz? Tergantung. Kalau masjid tersebut memang biasanya dia rutinkan 1.30, jam 1 pagi, 1.30 misalnya, 1.30 mulainya. Nah biasanya dicari imam-imam yang bacaannya bagus dan bacaannya itu panjang-panjang memang. Ada yang pun mentargetkan 1 juz. Maka Bapak Ibu yang Allah SWT yang pengen iktikaf, maka mentalnya harus kuat. Memang harus siap mentalnya. Biasanya bacaan yang dilaksanakan pada malam-malam iktikaf tersebut dia berbeda dengan sholat tarawihnya. Sholat tarawih agak lumayan dicepatkan bacaannya karena masyarakatnya umum sekali. Sedangkan iktikaf adalah orang berniat khusus iktikaf. Maka tahajudnya itu pasti surahnya agak lumayan panjang atau panjang bahkan. Ada yang langsung baca Al-Baqarah. Baru masuk ini ya. Nah, ada yang baca Al-Baqarah. Nah, kalau kita tidak siap, nah ini kan untuknya Pak. Alif Lam Mim Musta'ad. Nah, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Memang dibantai 1-2 halaman. Disangkanya berhenti. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa kanu muhtadin. Disangka berhenti tuh. Ya kan? Lembar pertama, halaman pertamanya. Dia berhenti. Masaluhum ya Allah. Lanjut rupanya masaluhum kama masalil ladzina istaw Allah. Lanjut Ustaz baca. Nah, ada mulai goyang gitu. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي dikira berarti nih ustadznya lanjut wa idh qala mana habis dah in malaika isjudu li adam wa sajadu illa lanjut terus fatalaqa adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Dikira sujud ustaznya, ternyata lanjut unnah biqaumin ayat 38. Berhenti saya Ustaz. Kalau tak kuat mentalnya bahayanya. Dikira
berhenti di halaman tersebut, rupanya lanjut. Nah, maka harus kuat mentalnya. Dan biasanya rukuknya hampir mirip dengan panjangnya bacaan sholatnya. Gampang banget Ustaz. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak Allah SWT, kalau ada yang sakit pinggang, pakai kursi aja. Panjang lah Ustaz. Lanjut Ustaz. Mau 10 juz pun santai, ya kan? Lanjut. Masuk juz 10, lanjut Ustaz. 20, lanjut. Ya dia enak, dia duduk soalnya. Kita yang tegak itu yang, nah itu dia. Biasanya kalau di masjid-masjid besar itu ada kursinya. Jadi bagi yang sakit lutut, sakit pinggang, kalau memang iktikaf itu pasti berat tuh. Maka yang merasa berat daripada mengutuk, ya kan? Ya bagus duduk aja. Tapi memang niat pertamanya memang tidak duduk. Tapi karena mengetahui rakaat pertama tadi al-Baqarah sampai selesai, maka yang keduanya daripada mengutuk lebih baik duduk. Kemudian biasanya sujudnya sama. Sujudnya itu hampir sama panjangnya dengan rukuk. Ada masjid yang kamera CCTV-nya ada. Imamnya sujudnya lama sekali. Karena saking lamanya, makmum di belakangnya itu angkat kepala nengok. Tengok. Jadi kalau ada sholat fardu yang imamnya sujudnya agak lama, yang bagian sok terdepan, maka sok depannya harus yang paham dengan apa? Paham Pak? Yang paham dengan fikih sholat. Jangan asal sembarang di belakang imam itu. Karena ketika ditengoknya, belum lagi. Nah dia balik lagi. Lama, rupanya memang imamnya itu meninggal dunia. Jadi kalau nanti Ustaz Odinya agak lama, ya agak lama ya. Ditengok ya dengan dia tidur itu. Kalau agak lama diintip-intip yang bagian belakang itu Pak. Kan bisa jadi Allah SWT mencabut nyawanya ketika dia sujud. Hampir 30 menit. Maka gerakan bagi yang di belakang itu gerakan yang dibolehkan. Maka yang di belakang makmum itu menggerakkan tubuh imamnya. Karena ada yang betul-betul meninggal begitu Pak. Iya kan? Yang digerakkan ternyata udah enggak. Nah, sholatnya berhenti atau lanjut? Lanjut. Ada yang berhenti. Nah yang mabuk ini di rakaat terakhir misalnya, maka yang menggantikan posisi imam tersebut adalah yang di belakang makmum. Nah ini kalau tak paham kan bahaya Pak. Apa cerita itu tuh? Yang sok di depan kan buyar semua. Yang sok kedua nengok, yang ketiga, yuk angkat aja Ustaz. Angkat. Ketika diangkat semua buyar semua tuh. Makanya di belakang itu langsung maju, melanjutkan jumlah rakaat yang masih tertinggal. Shaf yang kosong di belakangnya disempurnakan. Ada dua cara, menggeser atau yang belakang shaf belakangnya maju. Maka ini gerakan yang dibolehkan dalam syariat kita. Kalau bagian keduanya itu masih bagian dua ini kosong, ada lagi shaf yang ketiga, maju lagi. Ternyata udah ada lagi yang bisa maju, kiri kanannya merapat. Tidak ditarik Pak. Melawannya namanya. Ditarik melawannya. Nah disitulah pertengkaran itu terjadi. Nah itu dia. Makanya harus mengerti fikih sholatnya itu. Yang secara khusus yang di belakang imam. Apalagi kondisi puasa misalnya imamnya sudah berumur, sujud atau rukuk dia, maka keluar anginnya. Kan batal sholatnya Pak. Batal sholatnya. Makanya ada pintu. Nah ini makanya masjid yang bagus yang orang mengerti itu ada pintu. Supaya ini pintu ini bukan pintu untuk kharimnya, bukan untuk takmirnya. Pintu untuk imam lari dari kenyataan. Untuk imamnya bisa bersembunyi di situ terlebih dahulu. Kalau punya batal, ya kan? Buang angin, tiba-tiba buang angin, sakit perut pagi itu memang mendesak lagi. Azan sudah masuk, hampir menjelang iqamah, imam satu-satunya mau beliau yang penting, khatibnya.
untuk sujud. Nah sujud itulah keluar anginnya, kan batal tuh. Maka dia harus masuk ke sini dulu Pak. Kalau ada pintunya dia langsung berwudu kembali, kemudian sholat bersama. Kalau masih bisa ketika sholat bersama yang ada. Nah yang belakangnya maju. Coba tidak kalau nggak mengerti Pak, kan ngulang sholat jadinya. Ustaznya tiba-tiba begini, misalnya soal ini batal nih. Ustaz langsung ke sini. Ustaz, mau mana? Ya kan? Nah itu batal sholatnya. Harus mengerti tentang masalah fikih sholat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada taklimnya, kemudian ada tahajudnya. Di situ lagi nanti ada baca Qur'annya. Nah kalau dia ada agendanya, biasanya Qur'an tersebut dibimbing langsung ada orang khususnya. Yang ceramahnya lain orangnya, yang imam lain orangnya, atau orang yang sama juga boleh. Dan kemudian nanti ada aktivitas baca Qur'annya sama-sama, dibimbing langsung. Pak, enggak gini cara bacanya, Pak, begini cara bacanya. Kemudian nanti ada baca sholawat bersama-samanya. Kemudian baru zikir barengnya itu. Sehingga aktivitasnya itu full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, itu yang aktivitas yang bisa kita isi di bulan suci Ramadan secara khusus memang ketika berada di malam i'tikaf tersebut. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sudah masuk i'tikaf, sudah masuk belum? Berapa lagi? 5. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam melaksanakan i'tikaf tersebut, bagi bapak ibu yang memang berniat untuk melaksanakan i'tikaf yang sempurna seperti ini, bagi yang laki-laki pastikan sebelum berangkat untuk melaksanakan i'tikaf itu segala sesuatunya sudah dikondisikan dan dikomunikasikan. Ya kan? Izin dengan istri tetangga, istrimu, dengan istri kita. Sampaikan bahwa saya akan melaksanakan i'tikaf full selama bulan suci Ramadan di 10 malam yang terakhir. Itu disampaikan. Kemudian kondisikan, karena kita tak balik lagi nanti, ya kan? Itu kondisikan Pak, perbukaan istri, anak-anak, uang bajunya, pokoknya dikondisikan, karena nanti kita fokus ke ibadahnya. Kemudian kalau ada hal-hal yang sifatnya dunia kita, yang bisa kita titipkan, supaya nanti tidak mengganggu aktivitas i'tikaf kita. Baiknya kalau bisa ditinggalkan seluruh hal yang terkait dengan ini. Bagusnya itu handphone ditinggalkan. Biasanya kalau kita sudah komunikasikan, selama bulan suci Ramadan i'tikaf terakhir itu saya di masjid itu bisa sama istrinya. Nanti kalau memang ada hal penting, istrinya mendatangi suaminya. Itu dia. Kalau misalnya istrinya yang mau i'tikaf, maka kondisikan rumahnya terlebih dahulu. Kondisikan anaknya ditinggalkan atau i'tikaf sama-sama. Maka pastikan rumahnya aman. Kita berangkat sama-sama i'tikaf, ternyata ada pula orang yang i'tikaf di rumah kita. Ya. Kondisikan ketika meninggalkan rumah itu seperti apa? Pastikan tingkat keamanannya. Supaya apa? Supaya nanti kita tak terpikir-pikir masalah itu lagi. Rupanya sudah sampai masjid itu i'tikaf yang sempurna tersebut, baru ketika sudah malam pertama itu teringat, mesin air tadi dah mati belum ya? Karena iblis itu munculnya. Syaitan terus itu diganggunya pikiran kita. Kayaknya belum. Sehingga konsentrasi kita tuh nggak bisa fokus lagi untuk melaksanakan amalia. Malah tanpa perasaan waktu sahur itu kompornya hidup adanya itu Pak. Apalagi misalnya kuncinya sebatang, tak ada pengikatnya, hilang pula kuncinya. Ini kan lagi terpikir tuh kunci tadi itu ditinggal di mana atau masih tinggal. Rupanya nyangkut kunci tersebut di pintunya. Itu buru-buru berangkatnya itu nyangkut. Nah itulah kesempatan mereka yang tidak i'tikaf di masjid, i'tikaf di rumah kita. Maka hal yang begini harus diperhatikan. Hal kecil-kecil seperti ini kemudian mengganggu kesempurnaan pelaksanaan i'tikaf kita.
Kalau memang berniat untuk melaksanakan i'tikaf full ini, maka mental harus kuat, kemudian pastikan segala sesuatunya terencana dengan baik. Pilih masjid-masjid yang agenda i'tikafnya jelas, Pak. Karena ada yang i'tikafnya itu enggak, yang memang ada i'tikafnya, tapi i'tikafnya sebagian waktu, bukan i'tikaf yang sempurna tersebut. Ya kalau pengen yang sempurna, cari masjid-masjid kita yang i'tikafnya full, aktivitas full agenda. Menurut Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian dari kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang tanyakan boleh. Tanya orang buat, tengok hari yang orang. Itu sebagian habis tarawih sebaiknya kita tidur. Tapi kadang-kadang kan habis tarawih jam 10 kita mau berangkat i'tikaf jam 12. Kadang ada di tidur itu tapi tidak tertidur. Ya istilah tidurnya yang tidur ayam. Apakah itu qiyam atau bisa tidur sebagai salat tahajud? Baik, apakah sholat tahajud itu mesti tidur? Diharuskan tidur. Kalau tidak tidur namanya qiyamul lail Ramadan atau qiyamul lail saja kalau di bulan Ramadan. Kenapa dianjurkan tidur? Supaya fit nanti melaksanakan ibadah sholat subuh. Karena kita kejar itu bukan yang kita kejar itu pelaksanaan ibadah sholat sunnah tahajudnya, tapi subuhnya tertinggal. Nah ini kalau salah. Maka kalau kita tidur ayam, apakah sudah terhitung tidur? Tidur. Sudah tidur. Cuma tidurnya kategori tidur ayam. Apakah tahajudnya terhitung tahajud? Terhitung tahajud karena dia termasuk dalam aktivitas tidur. Yang tidak termasuk dalam aktivitas tidur itu betul-betul terjaga, Bu. Ada orang yang memang tak bisa tidur. Tidur biasanya dia tidur itu jam 3 atau jam 2 baru bisa tidur. Matanya itu ngantuk udah jam 2. Maka di bulan suci Ramadan dia nggak bisa tidur lagi. Ya sudah, maka bukan terhitung sholat tahajud. Maka qiyamul Ramadan saja. Terhitung pahalanya demikian. Nah itu dia tuh. Tapi kalau bisa tidurlah sebentar supaya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena mau dipakai kan, kalau berdiri apalagi memang kalau memang khusus i'tikafnya biasanya segala sesuatunya khusus semua, imamnya khusus, bacaan Quran juga khusus. Nah itu dia. Kita memang berbaring, kadang-kadang takut tidur, jadi mantap. Kita tuh nggak tahu itu, tapi tahu itu. Tidak. Kalau misalnya tidurnya itu tidur ayam, maka terhitung tidur. Yang betul-betul tidak terhitung tidur itu adalah mereka yang memang betul-betul terjaga. Nah, apakah dia termasuk pahala sama-sama? Itu sama-sama sholat malam. Fi jauhil sholat afdal sholat ba'da al-fardhah salatul lail. Sholat yang paling sempurna, paling afdal itu selesainya sholat fardu. Setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Maka dia termasuk kategori sholat malam yang bukan versi tahajudnya. Pahala. Nah itu dia. Tapi sangat diupayakan untuk tidur terlebih dahulu. Kalau nggak bisa tidur atau tidur ayam, maka jadi masalah. Mengenai Al-Quran Rasulullah SAW tadi, saya baca buku Allah memang mendesain Nabi Muhammad Umi dalam arti memang untuk menghindari gibah atau fitnah dari orang-orang munafik, orang-orang kafir, bahwa itu tuh karena kepintaran beliau, makanya beliau bisa menulis Al-Quran. Padahal memang Umi sebenarnya, karena kecerdasan diberikan Allah ke Muhammad itu berupa kecerdasan kalbu spiritual, sehingga setiap disampaikan Jibril itu langsung berlabuh di hatinya dan menjadi memori yang tetap dan permanen gitu. Jadi sebenarnya yang mana nih? Apakah betul-betul Umi dalam arti mustaf itu atau hal lain sebenarnya? Itu agak ragu saya. Ya. Sebenarnya dia ada khilaf di situ. Kalau saya cenderungnya, saya tidak mengartikan bahwa ma'ana biqari itu Rasulullah itu bukan tidak menulis baca. Ma'ana biqari itu bukan saya tidak bisa baca, tapi apa yang harus saya baca. Satu, saya lebih cenderung memaknai ummi di situ sebagai induk. Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ummi di situ saya memaknainya sebagai induk. Sama sepertinya ummi ibuku. Sayyidul Anbiya wal Mursalin.
induk dari segala nabi dan rasul. Nah, kalau saya lebih cenderung di situ, karena kalau kita baca sejarahnya, memang agak sedikit, ini pandangan kita berbeda, sedikit pandangan berbeda, agak sedikit mengganggu konsentrasi kita ketika dalam sejarah tersebut dituliskan bahwa Rasulullah itu tidak mengenal tulis baca, ummi, tidak mengenal tulis baca. Maka saya lebih cenderung mengikuti pendapat bahwa ma'ana Nabi Quraisy itu bukan tidak bisa membaca, tapi apa yang seharusnya baca, yang ummi di situ saya lebih cenderung memaknainya sebagai induk daripada Nabi dan Rasulnya Allah. Allah Subhanahu. Lagi Bapak Ibu, kalau tarik. Kalau saat melaksanakan ibadah sholat, kemudian sisa makanan keluar saat sholat, kita lagi makan, kemudian kumur berwudu, kemudian pas sholat keluar sisa makanannya. Kalau bapak ibu telan, batal sholatnya, karena menelan makanan yang sudah ada tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita, terhitung makan minum dalam sholat. Maka salah satu hal yang membatalkan sholat itu adalah makan minum dalam sholat. Makan minum dalam sholat itu bukan aktivitas makan minumnya, nggak mungkin. Kalau di sholat mungkin sambil minum makanan, nggak mungkin. Bukan itu maksudnya. Makan minum dalam sholat itu adalah sisa makanan yang keluar, kemudian kita telan, maka batallah sholatnya. Kalau memang di bulan suci Ramadan, bukan sholat tadi yang batal, puasa batal, sholat batal. Kalau memang diajarnya temannya makan, temannya boleh ikut batal. Nah itu maksudnya makan minum dalam sholat itu. Jadi kalau makan minum yang tersisa keluar, Bapak Ibu simpan dulu di sebelah kiri. Kalau dibuang mengganggu temannya, bisanya pas tempat sujud temannya. Dari situlah terjadinya pertengkaran panjang setelah itu. Ya. Atau kalau teman itu orangnya jijikan, jadi muntah tuh Pak. Ketika dia muntah, diarahkannya ke temannya. Gantikan dong, gitu kan? Dia kasihnya kita 1 biji, kita kasih dia 10 biji. Iya kan? Maka disimpan. Kapan dibuang? Selesai sholat. Nah, jadi jangan ditelan. Kalau ditelan, maka termasuk aktivitas membatalkan sholat. Kalau di bulan Ramadan, membatalkan ibadah puasa Ramadan. Terus makanya kita disunahkan untuk kumur-kumur, hamatmin itu, matmoto. Harus kumur-kumur. Bapak Ibu makan permen, itu sisa permen tersebut itu kan terasa di mulut kita. Kalau kita telan, maka terhitung dalam kategori menikmati permen tersebut, aktivitas makan minum. Nah, kumur-kumur. Apalagi misalnya berbuka, imam udah mulai rakaat pertama, kita masih makan, buru-buru, nah nggak sempat kumur-kumur, dalam banyak tuh. Itu dia. Allahumma sholli. Ya, Ustaz, misalnya kalau misalnya batu kemudian keluar lendir. Kalau aktivitas puasa Ramadan, misalnya ada keluar lendir nih, kemudian Bapak Ibu telan, maka termasuk aktivitas memasukkan makanan, termasuk menelan sesuatu yang memasukkan sesuatu dalam rongga. Maka supaya puasanya tidak batal, disimpan dulu. Nah kalau dalam sholat bagaimana? Dalam sholat, kalau memang kita bisa pastikan bahwa misalnya kita batuk, kemudian dahak tersebut kita nggak tahu, kita bisa memastikan apakah dahak tersebut bercampur dengan makanan. Kita nggak tahu kan? Kita nggak bisa. Kita mungkin kita tengok dulu kan, ya kan? Nah maka yang paling aman itu disimpan aja dulu, disimpan untuk memastikan apakah dia bercampur dengan makanan atau tidak. Kalau dia misalnya, kalau kita yakini tidak bercampur seperti yang udah biasa, silakan saja ditelan. Tapi di bulan suci Ramadan jangan ditelan, maka bisa membatalkan ibadah saum Ramadan kita.
Kalau dalam aktivitas sholat kita sebaiknya disimpan saja dulu, karena kita nggak tahu apakah dia bercampur dengan makanan atau tidak. Kalau bercampur kita telan, maka terhitung masuk dalam kategori makan dan minum, maka batallah sholat kita. Wallahu a'lam. Ya, supaya nyaman batuknya itu sebelum sholat. Ya, batuknya itu sebelum sholat, dahaknya sebelum sholat. Saatnya Ustaz tiba-tiba muncul, nah itu dia. Ya, apa? Di samping aja, tak nyaman, memang tak nyaman. Makanya salah satu anjuran Nabi itu ketika kamu akan berwudu, famat dianjurkan untuk kita melaksanakan kumur-kumur. Rasulullah bahkan bukan kumur-kumur, siwak, supaya sisa makanan itu keluar semua. Nah kalau kita mungkin nggak pakai siwak, pakai sikat gigi. Nah itu dia tuh dianjurkan. Tapi kalau pada akhirnya memang terpaksa keluar, jangan dibuang di kiri kanan. Ya, disimpan saja. Sudah terkumpul banyak baru dikeluarkan. Allahu a'lam bishawab. Kalau disediakan dulu kecil ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada bawa tisu, ya kan? Atau bawa misalnya ada sarung tangan khusus. Kemudian ketika ruku atau sujud supaya aman, karena kan orang kan bikinnya beda-beda, Pak. Kok Bapak ini kok banyak kali geraknya gitu kan? Banyak gerakan yang dibutuhkan supaya tidak muncul fitnahnya. Ketika posisi akan sujud, Bapak Ibu bisa pakai tisu kemudian masukkan ke saku. Nggak ditengok dulu Pak ya? Enggak. Nah, itu gerakan yang dibutuhkan. Gerakan yang dibutuhkan itu artinya tidak membatalkan sholat. Cuman kan ada teman kita yang baru ngaji nih. Nah, agak lain kawan nih gitu kan. Nah, bagus. Dia lebih aman gitu. Nah, kalau masuk nggak jadi masalah Pak. Masalahnya ketika begini tak masuk, keluar dia ke depan. Nah, itu yang bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.